Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Isra Miraj, Rasulullah menyaksikan banyak hal, termasuk Sidratul Muntaha. Meskipun Rasulullah tidak bisa mendeskripsikan pohon itu secara detail, namun banyak fakta menarik yang terkait dengan pohon ini. Bagaimanakah gambarannya dan siapa saja yang bisa mendekatinya? Temukan jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai. Sidratul Muntaha, pohon yang indah, sering dianggap mirip dengan pohon bidara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pohon ini menyerupai kuping gajah. Satu dahan saja dari pohon ini bisa menutupi seluruh dunia. Buahnya berbentuk seperti bejana air dan Rasulullah menggambarkannya sebagai sesuatu yang sangat indah. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku dimiraikan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya, keras sangat indah." Hadis riwayat Abu Ya'la al-Muhyi. Sidratul Muntaha terbuat dari emas, dengan dahan dari zamrud dan rubi. Dua sungai mengalir dari akarnya, satu di surga dan satu di luar surga, yang kemungkinan adalah sungai Nil dan Efrat. Tinggi pohon ini mencapai 150 tahun perjalanan, dan penunggang kuda membutuhkan 100 tahun untuk melintasi bayang-bayangnya. Asma binti Abu Bakar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Sidratul Muntaha, menyebutkan bahwa penunggang kuda hanya bisa melintasi bayang-bayangnya selama 100 tahun, atau 100 penunggang kuda bisa dinaungi bayang-bayangnya. Di sana juga terdapat laron-laron emas dan buahnya berbentuk seperti kendi besar. Hadis riwayat Tirmidzi, Sidratul Muntaha, pohon yang istimewa, tumbuh di langit ke-6 dan hampir mencapai langit ke-7. Tempat ini merupakan ujung dari semesta, berada pada posisi yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari segala sesuatu yang tinggi. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Selain itu, Sidratul Muntaha juga berdekatan dengan surga, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. Di Sidratul Muntaha, dekatnya ada surga, tempat tinggal. Al-Quran, Surah An-Najm, ayat 14-15. Meskipun begitu istimewanya tempat ini, tidak semua orang bisa mengunjungi Sidratul Muntaha. Bahkan, malaikat Jibril pun tidak memiliki izin untuk masuk ke dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat di tempat ini saat Isra Miraj, tetapi malaikat Jibril tidak bisa membawanya sampai ke Sidratul Muntaha. Ibnu Abbas dan para ahli tafsir lainnya juga menyebutkan hal ini. Nama Sidratul Muntaha berasal dari fakta bahwa ilmu malaikat mencapai puncaknya di tempat ini. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat melewatinya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa tempat ini dinamakan Sidratul Muntaha karena semua ketetapan Allah turun dari sana, dan segala sesuatu yang naik, ujungnya ada di sana. Tarikat Allah, Sahih Muslim, peristiwa besar terjadi di Sidratul Muntaha. Ada dua momen penting yang terjadi di tempat ini. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah secara langsung, meskipun hanya dalam bentuk cahaya. Sebagian ulama usyul Islam, seperti yang terdapat dalam kitab Majmu' Fatawa, mendukung pandangan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya pada malam Isra Miraj. Abbas radhiyallahu anhu dan mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Tuhannya ketika Isra Miraj. Namun, ada beberapa tokoh, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, yang mengingkari akidah ini. Penegasan mengenai Rasulullah melihat Allah juga diperkuat oleh Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihatnya. Hadis riwayat Abdullah bin Ahmad. Peristiwa kedua adalah perintah salat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bola-balik dari Sidratul Muntaha ke tempat Nabi Musa alaihissalam untuk meminta keringanan dalam rakaat salat. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku telah berulang kali memohon keringanan kepada Robku sampai aku merasa malu, tetapi aku ridha dan menerima perintah tersebut." Beliau melanjutkan, "Setelah aku melewati Musa, terdengarlah suara seruan. Telah kusampaikan kewajiban kalian atas diriku dan aku memberikan keringanan untuk hamba-hambaku." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jumlah daunnya sama dengan jumlah makhluk hidup. Fakta selanjutnya tentang pohon ini adalah daunnya sebanyak jumlah makhluk hidup. Malaikat maut akan mencabut nama yang tertulis di daun Sidratul Muntaha yang jatuh. Hal ini sejalan dengan riwayat Qabil Akbar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arasy-Nya yang memiliki daun sebanyak jumlah makhluk yang diciptakannya. Ketika seseorang telah ditetapkan ajalnya, umurnya tinggal 40 hari dari hari penentuan itu, maka jatuhlah daun itu kepada para malaikat maut. Mereka pun menjalankan perintah untuk mencabut nyawa orang yang namanya tertulis pada daun tersebut. Sahabat beriman, itulah beberapa fakta tentang Sidratul Muntaha. Keindahannya tak bisa digambarkan secara detail karena hanya Allah yang tahu. Begitu pula kesejajaran makhluk yang berhak mengunjunginya. Peristiwa besar dan penting pun terjadi di sana. Semoga fakta-fakta ini mendorong kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan adalah kewajiban bagi seorang hamba. Meskipun bertakwa adalah kewajiban, Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, jika penduduk kota-kota itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 96. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.